keluarga besar Pramuka gitu ya. Insya Allah jiwa kita satu gitu ya. Artinya pada saat ada hal-hal yang melukai Pramuka, kita merasa tersentuh untuk membela gitu ya. Dan kita kita senantiasa menjaga marwah Pramuka kita gitu ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kakak semua. Jadi titip juga kepada pengurus-pengurus di gugus depan, Mabigus, pengurus-pengurus di Ranting untuk senantiasa menjaga marwah kepramukaan kita gitu ya, dengan respeknya makna Ramadan dan makna Idul Fitri. Itu barangkali yang saya sampaikan. Nanti saya juga mohon pada Pak Solin untuk memberikan tausiah kepada kita sekalian. Dan nanti ada, ini sarapan apa makan siang sih? ada jengkol katanya. Dan saya juga terima kasih ucapin nih kepada tim dapur gitu. Kalau di kuarter cabang itu dan ciri khasnya gitu ya. Kagak ada tuh nasi bok, kagak resep katanya. Ya, ada ini kalau makan langsung kayak gini dimasak ikan tembak katanya. Ikan asin, saya nggak tahu ada apa. Tapi ini bukan makan siang, sarapan. Udah pada sarapan belum? Dan sekali lagi terima kasih kepada kalian semua. Saya selaku pribadi dan bersama organisasi kuartir cabang mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekompakan, dan insya Allah kita akan selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Demikian sambutan dari Akbar Cap ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Karina Suzana selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Depok atas sambutannya. Makannya enak lu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ya Allah, salatan wa salaman ala ya Rasulullah. Demikian kita suasana di Kuarcap. Ayyadillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. F-nya juga nih. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in ta'bi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa astagfirullah qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Datul Muqaddam Muqaddam khusus Karina Suzana selaku Pak Kapolres Kota Depok yang saya hormati, dan mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu pengurus Kuartir Cabang, sekretaris, para wakil, perusahaan Wakamen Yusman Firdaus yang sama saya hormati, para keuangan, Pak Keuangan, juga semua yang hadir di kesempatan ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa bangga saya, rasa tanggung dan rasa penghormatan yang penuh berkah ini dalam rangka acara yang begitu luar biasa keluarga besar Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Depok. Begitu perhatiannya Allah, begitu sayangnya Allah pada kita, sehingga hari ini Allah bisa mempertemukan kita. Dan dengan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan berbahagia ini. Makanya di awal kalau kita bersyukur kata Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan pada Ibrahim saat dalam rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan berkat pada alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan benar tersampaikan pada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Kak Diki sebagai ketua panitia tentang maksud tujuan halal bihalal. Kemudian oleh Kanina juga sudah disampaikan, sebetulnya sudah cukup jelas. Ibaratnya kepalanya, lehernya, dadanya, pahanya sudah dihabis semua Kanina. Saya tinggal ke bagian. Intinya tadi puasa tujuannya
mencetak kadar-kadar mutakin orang-orang itu sampai ke kanina supaya kita lebih takwa lagi. Ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan Ramadan yang tidak pernah tidak hanya di Depok tetapi di seluruh dunia. Karena saya ada teman yang di Saudi ya, teman Saudi ketika berpuasa dia cari bikin bakwan katanya, bikin bakwan dan lontong berpuasa. Berarti itu sampai ke Saudi Arabia itu bakwan dan lontong luar biasa. Padahal dulu ada di Depok orang tahu yang bikin bakwan dan lontong ketika berbuka puasa, ternyata sampai ke Saudi. Jadi orang Saudi itu kalau cari kurma, nyarinya bakwan dan lontong. Kalau kita berburu tajam, berburu kurma, ya orang Saudi berburunya tak lontong dan bakwan. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, mohon maaf pada hari kita ngobrol saja mungkin ya. Kita ngobrol saja selepas Ramadan apa yang akan kita kerjakan. Jadi pasca Ramadan ini yang terpenting. Kalau kemarin Ramadan telah mengkarantina kita sudah dikarantina di madrasah Ramadan. Dengan begitu kehati-hatiannya kita, dengan begitu dekatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu gemahnya kita berinfak bersedekah. Ini kita temukan semuanya di bulan Ramadan. Mau ngomong saya takut salah, takutnya batal di puasa ini. Begitu ya kalau di Ramadan ya. Mau berbuat ini takutnya salah, takutnya pahala Ramadannya enggak kebagian. Dengan kita lain Ramadan telah mendidik kita menjadi orang-orang yang benar-benar disiplin. Disiplin dalam beribadah jabariah. Baru masuk waktu azan saja Allahu Akbar, alhamdulillah sudah zuhur, berdiri dulu semua ke masjid. Kita disiplin dalam beribadah. Luar biasa di Ramadan kita dapatkan. Beda dengan di bulan-bulan yang lain. Coba di bulan-bulan yang lain, ketika ibu-ibu masih santai dengan pekerjaan rumahnya. Bahkan kita menjelang asar, santai saja anak juga baru setengah 4, masih ada jam 5, masih ada setengah 6, masih keburu asar. Tapi Ramadan kita menjadi orang disiplin dan beribadah luar biasa. Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang disiplin dalam berderma. Nilai spiritual pribadi, kepekaan secara sosial pun lebih meningkat bulan Ramadan. Berbuka puasa tidak hanya untuk diri kita, kadang-kadang kita sisihkan juta. Luar biasa. Ini mengajarkan disiplin untuk bersedekah, berinfak. Ramadan mendidik kita untuk disiplin memperhatikan waktu. Coba ketika setengah 6 kita perhatikan jam tuh. Kapan dibuka? Sudah perhatikan waktu kan ya? Sebentar lagi, lihat lagi jam. Ya Allah. Mampu memberikan nilai-nilai kepada kita, mendisiplinkan bagaimana kita menata waktu dengan baik, sehingga kita tidak mau termasuk dalam orang-orang yang rugi besar kalau kita tidak ikut buka puasa berjamaah. Ya Allah, luar biasa. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan pasca Ramadan ini? Apakah kita akan melakukan euforia seperti sebuah perlombaan? Kan Ramadan itu juga perlombaan katanya. Ada pemenangnya. Kalau sudah menang kan bisa gembira, bereuforia, senang luar biasa, bersuka cita. Apakah hanya sebatas itu? Tentunya tidak. Apa yang akan kita kerjakan pasca Ramadan ini yang terpenting? Kalau tadi kata bahasakannya, ketika Ramadan semangat kerjanya luar biasa, di Ramadan pasca Ramadan sudah meningkat lagi. Kenapa? Karena sudah dididik, sudah dikarantina, sudah diajarin di madrasah, gitu. Ya, harusnya ini membias. Kenapa kita sudah belajar selama 1 bulan penuh? Diajarkan untuk A, untuk B, untuk C, untuk Y, sampai untuk Z. Ini harus bisa membias di bulan-bulan yang lain. Yang pertama yang harus kita kerjakan pasca Ramadan, menjaga iman dan Islam kita, meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita merasa paling dekat dengan Allah ketika berada di Ramadan? Kayaknya paling soleh banget ketika berada di Ramadan. Benar tidak? Paling soleh banget ketika berada di Ramadan. Soleh banget kayaknya kan? Dan ini harus kita jaga nih. Pasca Ramadan kita jaga keimanan, ketakwaan Islam yang kita harus kita jaga. Tauhid kita harus kita perbaiki lagi. Bahkan
tujuan dari puasa sendiri mencetak kader orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin. Harus kita pertahankan, harus kita jaga. Jangan sampai nilai-nilai muttaqin yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita lakukan di Ramadan hilang begitu saja. Pertama, kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia apa orang-orang yang bertakwa itu? Apa kata Al-Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk ini beriman dan bertakwa, maka akan aku bukakan pintu keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Luar biasa tuh. Jadi manakala kita menjaga iman dan takwa kita pasca Ramadan, maka Allah akan buka keberkahan. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti orang yang beriman dan bertakwa pasca Ramadan ini, kalau Allah berikan keberkahan, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya, baik kebaikan secara spiritual ataupun kebaikan secara imaterial. Bahkan material pun akan Allah berikan keberkahan. Makanya jaga keimanan kita, jaga ketakwaan kita. Itu di dunia tuh, orang yang bertakwa akan Allah berikan keberkahan, bahkan akan Allah buka pintu keberkahan di penjuru langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, di akhirat sudah jelas tadi disampaikan oleh MC dalam konten oleh pembaca Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu muttaqin. Yang kedua, kalau kita sudah kembali ke hadapan Allah, balasannya untuk orang bertakwa adalah surganya Allah. Uiddat lil muttaqin. Balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling membahagiakan di akhirat nanti selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga iman Islam, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, menjaga nilai-nilai iman dan Islamnya kita ada. Yang pertama, muhasabah, introspeksi pada diri kita. Sudah maksimal belum ibadah kita kemarin di Ramadan? Tengok pada diri kita, apa yang sudah kita kerjakan. Kalau memang sudah baik, pertahankan. Ini baru sebuah pertandingan apa begitu. Kalau memang kita jadi juara, pertahankan. Minimal mempertahankan. Lalu apa? Kita tingkatkan kualitasnya. Kalau kita sudah jadi juara tingkat kelurahan, pertahankan, jangan sampai tahun depan kita kalah. Nah, tingkatkan, syukur-syukur tahun depan kita bisa jadi juara tingkat kecamatan. Artinya ada perubahan yang lebih baik lagi. Sambil kita mengintrospeksi, sudah apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan. Bermuhasabah bin nafsi terhadap diri kita. Yang kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita, kemampuan kita untuk senantiasa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita, perbaiki. Dengan cara apa? Meningkatkannya dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, muraqabah. Apa? Mendekatkan dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah. Dekatkan, semakin dekatkan. Sebagaimana kepada Ramadan, begitu dekatnya, sangat begitu solehnya kita dengan ibadah. Begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Zuhur berjamaah, bahkan duhanya tingkatkan sunnahnya. Asarnya berjamaah, kantor berjamaah, maghrib pun dengan keluarga berjamaah. Ketika Isya, sholat tarawihnya berjamaah, luar biasa. Begitu dekatnya dengan Allah. Nah, pas Ramadan, Allah berdekatkan lagi dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Agar Allah lebih perhatian kepada kita, Allah akan lebih bisa kepada kita. Semakin kita dekat dengan sesuatu, maka sesuatu akan lebih dekat dengan kita, semakin dekat dengan kita. Kita dekat seseorang, orang itu akan lebih sayang kepada kita. Begitu pun kita dekat pada Allah, maka Allah akan lebih perhatian, lebih sayang kepada kita. Yang pertama, iman, Islam,
tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga yang harus dijaga. Sebagaimana kita melakukannya ketika di bulan Ramadan. Sesuai dengan tema kita, membangun silaturahim, menguatkan persaudaraan. Serta berhalal bihalal, saling memaaf-maafkan. Ramadan yang saya sampaikan telah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang peka terhadap orang lain sekeliling kita. Mendidik kita menjadi orang yang lebih dermawan, orang yang menjadi pemberi. Bahkan Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa menjalin ukhuwah Islam yang persaudaraan dalam suasana sholat berjamaah. 1 bulan lamanya kita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita yang jarang bahkan tidak pernah mungkin kita alami atau kita rasakan di bulan-bulan lain. Kita saling berjabat tangan. Saling umat Islam harus bersatu. Baik bersatu secara persatuan watonia, jangan lupa persatuan sesama anggota warga negara, dan persatuan dalam rangkaian ukhuwah Islam. Umat Islam harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Umat Islam harus tampil menjadi umat yang mau mengayomi tidak hanya kepada umat Islam tetapi kepada agama-agama yang lain. Sebagaimana Rasul mencontohkan begini. Bagaimana Rasul dengan rahmatan lil alamin. Rasul menghormati semua. Rasul membangun kota Madinah waktu itu. Tidak hanya orang Islam saja, tetapi yang lain juga Rasul ada. Hormati. Umat Islam harus mampu membangun bangsa, memberantas kebodohan, keterbelakangan, membangun pendidikan bangsa yang sinergi dengan nilai-nilai spiritual. Apalagi kita di lingkungan gerakan pramuka, tugas dan PR kita harus mampu mempersatukan umat, harus mampu mempersatukan rakyat melalui media gerakan pramuka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada ajaran tali Allah dan jangan berpecah belah. Yuk bersatu, kompak. Kalau pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama kan cepat selesainya dan rapihnya juga kelihatan. Tapi kalau sendiri, kalau zaman nenek saya dulu kata apa menyampaikannya, ibaratnya ilmu lidi, ya ilmu lidi. Kalau satu buat buang sampah tuh lidi nggak bisa nyapu, lama mungkin. Tapi kalau digabung itu beberapa lidi akan menjadi sebuah satu langsung bisa. Itu seperti itu. Ukhuwah Islam yang menjalin persaudaraan, saling memaafkan serta berhalal bihalal. Setelah itu jangan sudah memaafkan, nilai ukhuwah, nilai-nilai persatuan dan persaudaraan dalam rangka membangun masyarakat, membangun umat yang sinergi. Lalu yang ketiga, pasca Ramadan apa yang harus kita kerjakan? Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal soleh. Jadi meningkatkan etos kerja kita. Ketika puasa kita kemarin berpuasa dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, tapi pekerjaan bisa terselesaikan karena ada tujuannya, ada target yang ingin kita capai. Apa targetnya? THR. Kalau pekerjaan nggak selesai, kalau dagangan nggak habis, gimana mau pulang kampung? Kan begitu. Nah, jadikan itu sebagai spirit buat kita. Tingkatkan etos kerja kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah secara mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, ibadah kepada Allah ataupun ibadah sesama manusia. Hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Amal solehnya perlu kita tingkatkan sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak pernah beramal saleh, bahkan tidak pernah meningkatkan kualitas amal salehnya. Wal asr innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang merugi, orang beriman. Wa amilus sholihat, orang yang mau mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan etos kerja.
kualitas kerjanya untuk beramal soleh. Bahkan kata Rasulullah kan, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi aktivitas dunia kita cari untuk bekal akhirat kita. Al-Quran juga berikan satu statement juga bersama. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan juga kehidupan dunia. Artinya Al-Quran, Islam berikan memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita nih pasca Ramadan. Yuk, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali suci, menjadi pemenang tidak hanya kemarin setelah Ramadan, tapi sampai nanti akhir hayat kita menjadi pemenang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Syawal tahun yang akan datang. Amin. Amin. Allah terima segala amal ibadah kita. Amin. Amal puasa kita. Amin. Tarawih kita, sholat fardu, zakat fitrah kita. Amin. Yang akan membersihkan segala kotoran kita dalam diri kita dan jiwa kita. Allah terima dan Allah balas dengan surganya Allah. Amin. Dan keberkahan dari langit dan bumi. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Allahumma fikirna komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara tausiah.